sudah dengar soal Permendang nomor 8 tahun 2024, pemerintah akhirnya membuat aturan baru untuk mengatasi penumpukan kontainer dan mempercepat proses perizinan impor di pelabuhan. Iya, aku dengar juga kondisi di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak memang sudah cukup parah. Banyak kontainer yang tertahan karena izin impor yang belum terbit. Di berita tersebut, ada lebih dari 17.000 kontainer yang tertahan di Tanjung Priok dan lebih dari 9.000 di Tanjung Perak. Dan sebagian besar karena persetujuan impor atau pertimbangan teknis yang belum keluar. Komoditasnya pun strategis seperti besi baja, tekstil, produk kimia, dan elektronik. Memang berdampak besar, makanya pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan ini supaya kontainer-kontainer itu bisa segera diproses. Dalam aturan ini, pemerintah memberi batas waktu maksimal 5 hari untuk menyelesaikan perizinan, terutama di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Betul, batas waktu ini penting karena proses izin yang lama menambah beban logistik. Menurut Menko Airlangga, keterlambatan izin ini nggak hanya merugikan industri, tetapi juga mempengaruhi biaya konsumen. Dan ternyata aturan itu juga memberi relaksi impor ya. Sejak tanggal 10 Maret 2024, barang-barang yang masuk, terutama barang komersil seperti elektronik dan tekstil, dapat diselesaikan sesuai aturan baru ini. Ini bisa membantu mendorong distribusi barang lebih cepat. Bukan cuma itu, untuk barang-barang non-komersial dan keperluan pribadi juga sekarang akan diatur lebih spesifik dalam peraturan Menteri Keuangan. Hal ini membantu menyederhanakan izin yang sebelumnya tercampur di aturan yang sama. Oh, aku baru tahu soal itu. Dengan relaksi impor, distribusi bahan baku untuk industri bisa lebih lancar. Aku juga baca kalau Presiden Jokowi sendiri sudah memberi arahan supaya aturan ini berjalan dalam pengawasan ketat. Semua kementerian dan lembaga diminta mendukung percepatan ini. Itu benar, soalnya ada kekhawatiran juga kalau aturan ini hanya baik di atas kertas, tapi tidak berjalan di lapangan. Mungkin pemerintah perlu memastikan dan sanksi bagi yang tidak menjalankan ketentuan 5 hari itu. Dengan arahan dari Presiden, implementasi di lapangan bisa lebih disiplin. Aku setuju, dan sepertinya pemerintah juga berusaha menurunkan biaya logistik dengan aturan ini. Kalau penumpukan kontainer bisa diatasi, distribusi barang jadi lebih cepat, dan biaya penyimpanan juga bisa berkurang. Kalau beban logistik turun, dampaknya bisa positif untuk konsumen. Betul, apalagi untuk sektor-sektor yang bahan bakunya sebagian besar impor. Kalau bahan baku tertahan, otomatis proses produksi di dalam negeri juga terhambat dan ini bisa mempengaruhi harga barang di pasaran. Jadi, aturan baru ini bisa berdampak positif bagi stabilitas harga. Tapi pastinya pemerintah perlu terus mengevaluasi dampaknya. Seperti yang kamu bilang tadi, kalau kebijakan ini tidak berjalan lancar atau ada oknum yang memanfaatkan aturan ini untuk kepentingan pribadi, bisa saja malah jadi masalah baru. Mudah-mudahan ada pengawasan yang ketat. Walau pemerintah bisa mengontrol distribusi barang impor dengan baik, ini bisa menjadi langkah positif dalam pemulihan ekonomi kita. Apalagi kalau industri dalam negeri bisa lebih berkembang tanpa hambatan logistik. Semoga saja dengan implementasi yang baik, kita harap aturan ini bisa mendorong kelancaran distribusi barang sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor yang terkena dampak besar dari hambatan logistik. Kita lihat siapa perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan. Kalau berjalan baik, mungkin kita akan melihat penurunan biaya logistik, peningkatan produksi industri lokal, dan mungkin juga peningkatan minat investasi dari pihak luar. Ya, semoga aturan ini jadi langkah yang benar untuk perekonomian kita. Apalagi kalau distribusi lancar, dampaknya pasti besar untuk kesejahteraan konsumen dan pertumbuhan industri dalam negeri. Terima kasih Putri sudah menemaniku dan sudah memberikan pengetahuan tentangku tentang Permendak nomor 8 tahun 2024. Sama-sama Bella.